Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kali lipat. Jika ingin ada lanang lining atau netizen ingin konten bareng gue, silakan hubungi gue di bawah sini dan kita bisa konten bareng dan para netizen bisa menceritakan tentang pengalaman horornya. Yuk sama-sama kita pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran salah satu sahabat gua yang ingin bercerita tentang pengalamannya sewaktu bekerja menjadi security, yang dimana narasumber gue ini mengalami suatu tragedi yang mungkin para lanang lining, para netizen tahu kalau tragedinya adalah bom di kedutaan besar Australia. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Halo Chris. Halo, Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Baik ya. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat Om. Sehat. Semuanya sehat ya? Sehat Om. Ya udah deh Chris, kira-kira pengalamannya kayak gimana tuh Chris? Dulu pernah jadi security, tapi emang ada dua sesi nih Bang, gue cerita. Cuman yang horor dulu dah. Gitu kan. Kalau kita kan security ada tugas patroli tuh Bang, yang ada 2 jam sekali kita kontrol. Itu di mana ya? Tugasnya di kedutaan Australia apa Ya, sebelum di kedutaan Australia? Itu kejadiannya masih di kedutaan Australia, di Jalan Rasuna Said gitu. Nah kebetulan waktu itu gue dapet jatah patroli, cek log Amano lah. Dan itu gue kebetulan dapet di jam kecil. Nah di jam kecil itu jatahnya 1.30, paling lama itu jam 2. Nah kebetulan gue dapet di jam 1.30 gitu Bang. Ya memang awalnya gue biasa aja ya, dia dibilang kondisi di namanya juga security ya. Kadang kalau emang pas lagi lemah, kalau lagi emang lagi berani. Tapi waktu itu gua nggak ngerti deh, keadaan gua kondisinya emang ya karena tugas kali ya. Makanya gua jalan biasa, seperti biasa. Itu gua ada 12 titik Amano yang harus gua cek semua, kontrol. Nah singkat cerita gua masuk ke daerah Platypus. Itu Platypus arealnya bisa dikatakan lumayan luas karena ada lapangan tenis, kolam renang. Nah Platypus itu ada kayak semacam kantin Bang, kantin namanya kantin di situ. Nah gue masuk Kantin buat karyawan gitu? Iya, buat karyawan istirahat gitu. Nah itu pas berdekatan sama kolam renang gitu. Nah pada saat gue cek log itu emang udah agak beda nih, cuman namanya tugas ya, itu gue tetap jalanin gitu kan, karena harus ada bukti. Gue ke daerah itu cek log di situ, area situ gue harus ada bukti. Nah pada saat gue cek log Amano itu di sebelah gue pas posisi meja-meja yang buat makan itu jatuh Bang, suara gede bener. Wah gue merinding tuh langsung tuh. Wah, gue bilang ini apaan? Udah ada duk. Tapi nggak ada barang jatuh? Nggak ada Bang, gue bayangin aja. Ya kan, itu gue sendiri, ya kan. Wah, udah merinding banget gitu ya. Gue cek log, ya kan. Nah di area situ gue lihat udah, gue cek nggak ada orang Bang, nggak ada satu orang. Terus gue masuk ke dalam area kitchen tuh, dalam deh, jadi ada indoor, ada outdoor. Nah, gue masuk ke dalam tuh, gue cek, ya kan. Kamar mandi, dapur. Nah pas di dapur tuh gue kerotang, waduh, gue bilang. Udah mungkinan nggak karuan tuh kayak. Nah di situ gua harus menyelesaikan 2 titik lagi, kolam renang sama gua lapangan tenis. Gua masuk kolam renang tuh gua udah nggak ngerti deh.
udah jalan ya kan, udah gue ceklok kolam renang, gue keluar masuk ke area tenis bang. Masuk ke area tenis itu ya kan, udah selesai gue turun. Nah di situ kan persegi itu, persegi, gue turun ke tangga bawah, gue keluar basement. Jadi gue nyusurin lagi tuh tenis, lapangan tenis sama kolam renang. Itu emang pas gue lagi begitu, ada yang terbang samping gue bang. Astaga. Wah, gue bilang, itu gue bang terbang putih, ya kan? Itu larinya ke sudut yang dimana itu titik berikutnya. Oh, titik Almano berikutnya. Titik Almano berikutnya bang. Astaga. Wah, gue bilang, itu gue lihat jelas banget, dia terbang, demplok ke pojok, dia naik ke atas, dia nangkring bang. Wah, ini gue merinding, gue cerita nih, gue bilang, ya kan? Nah, kondisinya pada saat itu bang, itu gue udah kayak, itu bulu kuduk gue tuh udah tebel, udah kenceng, ya kan? Yang dimana gue tuh mesti ke titik itu udah gue beraniin diri tuh, gue kasih tuh, ya kan? Sampai di situ gue ceklok, ya kan? Untungnya gue nggak diketawain aja. Tapi dia posisinya masih di atas. Masih di atas bang, jongkrok. Masih di atas. Jongkrok begini ya kan. Udah itu gue ngelangkah aja udah kayak berat. Udah berat dah bang, berat gitu. Berat udah jalan. Nah, mungkin kalau buat cerita kayak gini ternyata rekan-rekan gue banyak bang yang ngalamin, cuman emang kagak mau ngomong. Nah saat itu ente sendiri dia yang ngalamin. Gue sendiri yang ngerasain. Gue bilang, oh iya memang bener, ternyata bener gitu lah. Cerita dari mereka nih. Cerita dari mereka. Ada bang emang di sini. Kalau gue di basement bang, yang begini, yang begitu, yang nenek-nenek lah. Ya udahlah, gue bilang ini sisi kita lah, jaga. Dalam artian kalau emang ada taruna atau gimana, kontak aja ke HT. Tapi waktu gua kejadian bang, itu gua gak kepikiran. Astagfirullahaladzim. Udah gak kepikiran ke HT apa segala macem, udah pokoknya karuan dah, udah karuan bener, udahlah jalan kita. Nah ini gua kan di kedutaan Australia ya lumayan lama lah bang itu man. Nah kembali lagi kejadian waktu bom Australia itu bang ya. Di tahun 2000 ya, 2004 ya? 2004 bang. 2004 itu sebenarnya waktu itu posisi gua jadi wakil chief atau supervisor lah berarti gitu kan. Nah sebenarnya gue mau cerita nih, yang meninggal kena bom itu yang gantiin gua bang. Oh, itu awalnya kok bisa digantiin? Apa ente yang minta, apa dia yang minta? Nah, dasarnya kan kita security ada surat sprint, ada surat perintah, yang dimana surat perintah itu kita ditugaskan di area mana nih, kita harus mau. Tapi gue jujur waktu itu gue nggak mau, karena kondisi gue ada di kedutaan Australia, ya kan. Tapi karena emang diminta dan ternyata diperbolehkan, gue pindah bang, dipindahin lah. Oh dipindahin gue ke presiden gitu loh. Nah almarhum ini yang gantiin gue, dia harus pendidikan 2 minggu di Polda. Dia harus pendidikan di Polda selama 2 minggu untuk persyaratan lah gitu lah. Nah kebetulan rumah gue kan Setiabudi bang, nggak jauh lah jarak dari kedutaan Australia itu, kisaran 5 menit kalau lancar lah, deket lah pokoknya, kiloan lah. Nah di situ gue selama gue dipindahin ke area baru gue, suasana baru lah. Biasanya gue kan di perkantoran, ini gue di perumahan Om Presiden. Itu yang namanya ceklok, ya mungkin bukannya gue ini ya yang ngelihat kelebat atau ngelihat kayak gimana, itu udah sering bang. Di perumahan itu? Di perumahan itu, Blimbing Kompon namanya, itu angker bang. Oh, angker itu. Blimbing Kompon. Blimbing Kompon, mungkin masih ada nih, Jalan Blimbing soalnya. Oh Jalan Blimbing. Nah itu gue dipindahin 27 Agustus 2004, ya kan.
Nah, berjalannya waktu, teman gue ini ikut pendidikan, ya kan. Nah, ini CS gue bang, sebenarnya bang. CS gue kalau gue main bulu tangkis sama dia, berenang sama dia, tiap kalau malam tuh di Kedutaan Australia berenang di situ, mandi di basement di situ. Sama ente berdua-duaan ya? Sama aneh berdua emang nggak ngerti dah emang. Ya, emang kelotokan juga anaknya bang, masa bodohan gitu, mau ada apa, masih bodohan nih anaknya sebenarnya gitu. Nah, suatu ketika itu tanggal 8 September, hari Rebo itu, ya kan, dengan komunikasi nggak ada tuh sama gua, karena 2 minggu dia pendidikan ya. Dari tanggal 20 tadi ya? Iya, dari tanggal 27 itu, nah tanggal 8 itu, dia selesai nih bang, selesai pendidikan. Selesai pendidikan, hari Kamisnya dia perdana gantiin posisi gue. Gak perdana. Di depan? Di kedutaan. Di kedutaan. Di kedutaan itu. Jadi pada saat itu, kejadian bom itu kan hari Kamis, tanggal 9 September 2004, kalau nggak salah itu pukul 9 jam 9-an lah, jam 9, jam 8 lewat atau jam 9 pagi ya? Pagi bang, gitu bang. Karena setengah 11, sorry bang, setengah 11 itu kejadian setengah 11, karena posisi gue berangkat lewat situ, gue pulang lewat situ, karena area gue kan di Kemang tuh, rumah gue Setiabudi. Nah, Rebo itu gue ketemu sama almarhum, manggil nama gue, gue telat, sorry, maaf, gue telat gitu. Wah, gue merinding bang ceritanya. Mungkin itu ada yang mau disampaikan sama dia kali ya, ada mau diomongin sama dia. Cuman waktu itu nggak keburu sama gue. Karena lu berangkat ketelatan, dia lagi jaga ketemu ya di jalan gitu. Belum jaga bang, itu dia datang ke kedutaan bang. Emang rumahnya nggak jauh dari rumahnya, dari kedutaan itu dikontrak di belakangnya. Jadi karena ada teman-teman sekamar yang tugas itu, emang dia datang malam itu. Lu ngapain malam? Ya kan, Rebo. Ya mungkin dia baru selesai pendidikan ya, mau cerita apa segala macam. Nah, Kamis paginya bang, tapi Rebo malam gua di Blombong di building kompon itu suasananya itu senyap bang. Senyap banget. Nggak kayak biasanya gitu, maksudnya kok senyap banget gitu loh, kok begini banget gitu loh. Ya, dalam arti beda lah, kita bisa ngerti malam kita jaga ini kondisinya begini gitu, sesuai naluri hati lah gitu kan. Cuma keadaan waktu itu emang senyap banget bang. Ya kan, udah selesai tugas pulang lah gua bang, pulang. Kan gue pulang biasanya gue nengok ke kedutaan, ini gue nggak nengok sama sekali, ya gue cabut, gue pulang, ya kan, gue tidur, ya kan. Nah itu gue dibangunin sama istri gue, ya bangun ya, itu lemari piring gue geter, deket bang. Itu ledakan yang dahsyat benar. Itu sampai rumah gue gitu. Getar ya, padahal jaraknya 5 kilo tuh ya. Iya, 2 kilo nggak ada, 5 kilo kan rumah gue deket bang. Gitu. Nah, itu yang pertama ngasih tahu di TV itu Antv. ANTV. Karena kan deket tuh, waktu itu dia belum pindah ke
Imperium itu masih di depan tuh. Wah, itu Australia meledak ya kan. Itu bini gua, mertua gua pada nangis ya kan. Karena dia tahu gue gitu kan, gue nih, gue kerja juga di kedutaan itu. Itu gue nggak respon bang, respon maksudnya langsung refleks. Gue pakai celana pendek, baju kuning, pakai nemtek gue, inian gue, jabatan gue langsung ke lokasi bang. Depan di sana kan emang udah berantakan ya, udah berantakan. Gue ketemu teman-teman gue ketemu atasan gue di situ karena emang posisi gue kan baru turun jaga ya bang. Malam ya. Ya, jadi cuma sebatas waktu itu gue sampai halte, nggak bisa masuk ke lokasi karena takut ada ledakan susulan lah kayak gitu. Itu sebetulnya ledakan itu ada di dalam kedutaan apa di luar sih? Kalau dengar kita orang awam kan di luar meledaknya. Ya, setelah tahu ada terekam CCTV apa segala macem itu jadi ada nah ini ceritanya begini bang, boleh nggak langsung nih? Boleh. Boleh nggak langsung nih ceritanya? Jadi mobil ini box putih gitu loh. Nah almarhum nih begini, ini gue dapat cerita dari yang minta gantiin bang. Jadi gini ceritanya ini, karena dia perdana hari Kamis, dia sebagai asisten supervisor, dia kan pengawas bang, jadi muter dia nih, muter. Nah kebetulan pada saat itu kondisinya ada satu anggota gue, ini masih hidup di sekarang nih. Itu tugasnya kalau nggak salah di kedutaan Singapura sekarang ya, di kedutaan Singapura, namanya Mujiono. Kontrol almarhum nih, ya kan. Nah Mujiono mungkin merasa kenal atau mungkin merasa senior atau gimana, panggil almarhum. Ton, Rene Ton, nyapo? Aku asem ya. Mau ngapain? Wah asem mau rokok. Oh, gitu. Rokokku Jarum Super. Wis, rapopo wae. Padahal dia nggak suka nama Jarum Super. Si Mujiono ini. Nah, posisi dia tugasnya di lalin yang dimana pada saat kondisi dia jaga, dia harus tahu mobil mana yang diizinkan, mobil mana yang tidak diizinkan. Oh di depan? Di depan bang. Di depan. Gitu. Dikasih nih rokok sama almarhum. Udah sama. Diganti ini. Posisinya almarhum. Posisi Mujiono sama almarhum di depan. Nah, Mujiono dia ke Norgate itu pintu utara yang dimana buat imigrasi di situ. Nah, kalau Southgate itu kan gerbang dimana lalu lalang kendaraan yang memang udah bisa masuk dengan kode-kode tersendiri, atau kendaraan yang tidak boleh masuk, atau kendaraan yang sudah diizinkan masuk. Jadi kondisinya pada saat Mujiono pindah ke Norgate itu dia baru mau nyalain rokok bang, baru mau nyalain rokok, katanya itu Jarum Super, baru mau nyalain rokok begini, Allah, itu dia sendiri cerita. Maka gue bisa ngejelasin karena kembali lagi waktu gue datang pakai baju kuning, celana pendek, ya kan, gue ke rumah sakit. Setelah kejadian itu meledak, gue ke rumah sakit, gue nemuin almarhum udah nggak bernyawa. Udah meninggal. Udah meninggal almarhum ini sih yang digantiin nama Mujiono ini. Anton Sujaro namanya. Nah di situ gue ketemu Mujiono. Gara-gara Jarum Super dikis nyapo, gue bilang gitu. Ya itulah bang dicerita, harusnya gue. Astagfirullah. Artinya dia harusnya gue, tapi gue minta rokok sama dia. Itu rokok gue yang gue demen, Jarum Super. Gue nggak demen tuh rokok Jarum Super. Bagus, neng Norgate, kenceng itu. Kenceng banget kan, gue bilang gue kedengeran di rumah gue. Gila. Gue kedengeran di rumah gue. Nah, kondisi pada saat itu gue namanya lepas tugas, tapi gue malamnya harus tugas bang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan artiannya gue cuman lihat korban, gue data
di rumah sakit mana gue harus data. Waktu itu gue dapat beberapa korban, ya kan. Nah malamnya gue harus jaga lagi nih Bang, di Blimbing Kompon. Oh di Blimbing sana. Blimbing Kompon. Ya kan, dengan kondisi yang jujur gue pada saat itu emang Sok kaget. Takut, jujur gue takut Bang. Kalau bilang takut, gue takut. Cuman ya udahlah, gue masuk pada saat itu gue masuk. Pada saat itu gue masuk, ya kan, gue jaga di Blimbing Kompon, masih udah Bang, wah itu gue nyeng udah inget almarhum apa segala macam, gue keingetan, aduh, udah nggak ini deh gitu deh. Gue lockdown semua, posisi lockdown. Udah lockdown, jadi artinya posisi yang ada di home resident juga itu ada beberapa tinggal, ada yang sudah pergi, artinya di tempat mungkin mereka bilang tempat yang lebih aman lah gitu. Cuman kondisi waktu itu gue lockdown, udah gue gak ada aktivitas, gue kumpul di satu titik dari situ. Besok paginya security officer gue datang Bang, security officer gue datang, diminta buat tugas nanti malam di kedutaan. Astaga. Gila. Kamis kejadian, Jumat malam gue jaga. Itu, waduh, gue bener-bener di situ butuh namanya keberanian yang bener-bener gitu Bang, karena kondisinya itu jenazah masih ada Bang, masih belum. Oh jenazah belum diangkat? Belum Bang. Masih dalam mungkin TKP ya, penyelidikan apa segala macam. Itu pokoknya kayak polisi nyelidik lah bagaimana tuh. Pokoknya itu masih ada Bang. Dan lu jaga di situ? Dan gue jaga di situ. Wih merinding. Gue jaga di situ Bang. Itu sampai ya itu yang baunya, pokoknya kondisi bau kebakar, bau kulit daging kebakar, nggak nyaman lah, nggak nyaman. Nah itu tanda-tandanya waktu sebelum bom kejadian itu ada satu tukang kebun itu, dia ngasih tahu ada ikan mas yang mati. Ikan mas di kolam? Di kolam. Ikan mas itu gedenya kurang lebih hampir 10 kilo Bang. Gede banget. Itu mati tanpa sebab. Mati tanpa sebab. Dan dia nunjukin nih Bang yang meninggal, kan ketusuk ini, tusuk besi. Dia yang ngasih tahu semuanya gitu. Itu korban berapa orang sih dari pihak security atau juga pekerja situ juga? Ya kalau jumlahnya korban waktu itu yang meninggal ya almarhum Anton Sujarwo, Al-Fatihah almarhum, sama satu lagi tukang kebun. Oh 2. Ada 2. Selebihnya nggak ada? Selebihnya orang yang lewat, yang naik motor, selebihnya orang umum Bang. Orang umum sama tersangka. Jadi kalau bicara tersangka, gue dapat ceritanya begini Bang. Jadi teman gue kan korban, matanya hilang sebelah kanan, namanya Iswanto. Setelah pasca meledak, penyembuhan apa segala macam, setelah terungkap gitu ya, artinya wajah tersangka apa segala macam itu terungkap, diinget Bang. Jadi orang ini lewat depan kedutaan, ditegur sama dia, ditegur sama teman gue Iswanto. Assalamualaikum, dia nggak jawab, dia lewat aja. Ditemuin sama tersangkanya, sama yang bunuh diri, ditemu, dia inget banget mukanya gitu. Terus kejadian itu ada ular nongol, ya kan, tanpa kayak ini nongol ular dari mana? Kita lagi cek mobil ada ular. Itu. Oh, tanda-tandanya tanda-tandanya Bang, kayak gitu. Makanya ya. Itu sebetulnya, sorry potong, itu orang pakai rompi bunuh diri apa mobil waktu itu? Waktu itu mobil Bang. Mobil.
Tapi orang itu udah jalan duluan ya? Jalan maksudnya, lagi ditegur Itu yang tadi gue bilang jalan itu dia 2 hari sebelum, Bang. 2 hari sebelum action dia tuh lewat depan kedutaan. Oh mantap. Mantap. Itu penjelasan dari korban teman gua yang matanya hilang. Setelah terungkap gitu ya, setelah terungkap tersangkanya, wajahnya kok udah kelihatan gitu kan. Kemarin aku tegur nih 2 hari sebelum kejadian, Bang. 2 hari sebelum kejadian lihat. Dan dikasih salam nggak disautin. Nggak disautin. Jadi ya itulah mungkin cerita gua. Kalau memang dari teman-teman gue lihat, teman-teman gue dengar, ya semoga kalian sehat-sehat semuanya itu. Dan gue cerita gini bukan berarti gimana-gimana, ya mungkin itulah yang real gue ceritain apa adanya gitu, apa adanya gue ceritain. Yang mungkin sekarang korban bom ya ada hikmahnya lah semuanya. Maksudnya ada hikmahnya, pengalaman yang kita ambil ya inilah yang terjadi kayak gini. Ya alhamdulillah sampai sekarang gue masih komunikasi, Bang. Itu ada yang cacat nggak dari yang korban yang nggak meninggal? Ada Berapa orang kira-kira yang cacat itu apa itu? Dan ditanggung nggak sama dari kedutaan itu? Yang cacat yang paling parah yang gue tahu sih Sudirman ya, itu parah, itu cacat, ada parah di bagian kepala dan dia harus minum obat tiap hari dulunya ya. Mungkin sekarang mungkin masih kali ya, karena kan gue kontaknya sama kumis aja nih itu. Dan temen gue dari polisi ada tuh. Udah kepolisian ada yang korban juga. Asep namanya. Tapi ya gitu, Bang. Ketemu kayak orang nggak normal, tapi masih kenalin tuh dia. Jadi udah pasca kejadian udah pada sembuh, kita kumpul gitu. Masih ingat. Tapi yang tadi matanya kena palsu, mata palsu. Oh, pakai palsu dibikin sama dia. Palsu. Ya kena serpian bom atau benda-benda kasar, nancep segala macam ya kan. Ya itu kejadiannya kayak gitu. Wah, gila ya ceritanya. Itulah kejadian tragedi bom kedutaan besar Australia yang benar-benar nyata diceritakan sama Chris, bahwa saat itu hari Kamis tanggal 9 September 2024. Oke Chris, thank you Chris. Oke Bang, thank you. Mantep nih ceritanya nih. Ya, jarang-jarang nih orang cerita kayak gini nih. Siap. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.